Perkenalkan, nama saya Triana Rismawarni, NIM 1810416710, kelas Manajemen A3 Pagi, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen Adi Mursalin, SEMM. Saya akan menjawab ujian tengah semester. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku customer atau customer behavior? Menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Angel, Blackwell, dan Minard, perilaku konsumen adalah tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa. Yang kedua, menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas kegiatan seseorang mendapatkan, mengkonsumsi, atau membuang barang dan jasa pada saat memperoleh pembelian. Yang ketiga, menurut Shipman dan Canuck, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seorang tersebut. Yang kedua, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misal antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan statistik? Perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang dalam membelanjakan uangnya. Ilmu ini terlahir dari adanya konsep pemasaran yang ditujukan oleh perusahaan. Sebelum memasarkan produk, produsen selalu mempelajari tingkah laku calon customernya, mulai dari psikologinya, budayanya, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosialnya. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah hal yang sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menciptakan nilai unggul dari produk atau jasa yang mereka tawarkan dan menyusun pemasaran yang tepat sehingga dapat memuaskan konsumen. Yang ketiga, nomor 3, sebutkan perspektif dalam perilaku konsumen. Jelaskan. Dalam riset ada 3 perspektif perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan konsumen. Perspektif pengambilan keputusan. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, perspektif eksperensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk kegembiraan, fantasi, ataupun emosi yang diinginkan. Perspektif pengaruh behavioral. Perspektif ini mengatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam diri. Perilaku konsumen yang perspektif ini dipengaruhi oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, faktor ekonomi, dan faktor undang-undang, serta pengaruh lingkungan yang membuat konsumen melakukan pembelian. Soal nomor 4, sebutkan tahapan dalam proses keputusan pembelian produk. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan.
Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal dari dalam diri dan rangsangan eksternal dari lingkungan. Pada tahap ini, pemasaran perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen yang memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul, apa yang menyebabkan semua ini muncul, dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tersebut. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak bila dorongan konsumen dan produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan. Konsumen kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen tidak menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibeli. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, keputusan membeli merupakan tahapan dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya, keputusan membeli yang dilakukan konsumen adalah membeli produk yang disukai, tetapi ada dua faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang dihadapkan. Yang kelima, tingkah laku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap barang yang dibeli. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasar tersebut berlanjut dengan menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup produknya tidak menurun. Dalam suatu pembelian produk, keputusan harus diambil tidak selalu berurutan seperti di atas. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari penjualan, karena penjualan dapat membantu merumuskan perbedaan dengan toko yang lain melalui pembentukan citra toko yang positif. Nomor 5, bagaimana proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk. Pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencapai informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang terdapat dalam ingatannya dan mencari informasi dari luar. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan diinginkan konsumen. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan pilihan alternatif. Yang keempat, keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan. Pengetahuan konsumen terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai produk, misal produk, merek,
teknologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian adalah di mana membeli produk dan kapan membelinya. Perilaku membeli memiliki urutan store kontak atau mencari outlet, pergi ke outlet, dan memasuki outlet. Produk kontak mencari lokasi produk, mengambil dan membawa produk ke kasir, transition atau membayar. Yang ketiga, pengetahuan pemakaian memanfaatkan suatu produk dapat dirasakan setelah suatu produk dikonsumsi agar mendapatkan manfaat yang maksimal dan keputusan yang tinggi. Maka produsen perlu mencantumkan saran penggunaan atau pemakaian suatu produk sehingga produk berfungsi dengan baik. Nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap satu stimuli atau kejadian. Misal, apakah konsumen menyukai suatu produk atau tidak. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen. Misal, apa yang dipercaya dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Fungsi utama dari sistem kognisi adalah untuk menginterpretasi, membuat masuk akal, dan mengerti aspek tertentu dari pengalaman yang dialami konsumen. Fungsi dua hal adalah menginterpretasi menjadi sebuah teks kognitif, seperti mengidentifikasi sasaran dan tujuan mengembangkan. Yang kedelapan, jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban Anda harus dikirim. Katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu, konsumen tertarik untuk membeli produk yang diinginkan dalam katalog tersebut. Desain iklan yang sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Dalam katalog biasanya terdapat informasi mengenai keunggulan produk atau program promosi yang sedang berlangsung. Selain itu juga menyertakan karakteristik produk seperti ukuran produk, warna, bahan, cara penggunaan, dan sebagainya. Pemberian informasi yang detail akan menarik konsumen terhadap minat beli. Nomor 9, sebutkan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang Anda beli dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Kriteria yang digunakan untuk memutuskan produk yang dibeli, harga, lokasi, keragaman, dan mutu barang. Fisik swalayan, iklan, promosi penjualan, pramuniaga, dan pelayanan. Proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Pengenalan masalah, menyadari adanya masalah kebutuhan terhadap produk yang akan dibeli, menyadari terhadap perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan untuk mencari informasi tentang produk adalah acuan untuk membeli produk. Informasi diperoleh dari mana saja. Evaluasi alternatif, mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan. Penilaian atas produk, mencari manfaat tertentu dan solusi produk.
Produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda. Keputusan untuk memberikan evaluasi, membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Nomor 10, menurut Anda bagaimana jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan jejaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jaringan sosial tersebut? Media sosial merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan customer engagement terhadap produk atau jasa. Website perusahaan maupun akun di Facebook, Twitter, Instagram, berbagai media sosial lainnya berguna membangun hubungan dengan pelanggan. Desain serta konten yang ditampilkan harus dapat mempresentasikan brand menarik sesuai kebutuhan mereka. Fleksibilitas akses informasi merupakan kelebihan media sosial dibandingkan dengan media lain yang cenderung kurang fleksibel. Melalui media sosial kita dapat mengakses informasi apa saja, kapan saja, dan di mana saja Anda membutuhkan. Kita bisa memantau aktivitas pelanggan, mengamati kompetitor, dan mengakses informasi mengenai cara-cara pengembangan usaha. Strategi berikutnya memberikan peluang untuk membuka jaringan bisnis seluas-luasnya secara global. Facebook adalah platform yang menjanjikan. Sebagai media yang saat ini menghubungkan kurang lebih 2 miliar pengguna, Facebook telah tumbuh dari sebuah website sederhana menjadi web multi-face dan platform mobile yang memungkinkan siapapun dapat terhubung dengan keluarga, selebriti, organisasi, bisnis berkat fitur page. Selain itu, Facebook juga berperan penting dalam viralitas penyebaran foto, video, update penting perusahaan dan seluruh pengguna. Selain Facebook, Twitter merupakan media sosial yang memungkinkan untuk berbagi upload teks singkat 140 karakter atau kurang, mengirim link video, gambar, jejak, pendapat, dan banyak lagi. Twitter juga merupakan saluran paling efektif yang memungkinkan konsumen berkembang dengan produsen perihal produk yang ditawarkan. 11. Silahkan buka link YouTube di bawah ini dan silahkan ditonton. Link video yang pertama. Apa judul video A dan B? Video A, drama perilaku konsumen dan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Video B, perilaku konsumen. Yang kedua, siapa pembicara dalam video A di atas dan dari mana pembicara tersebut, dan siapa pembicara dalam video B di atas, dari mana asal pembicara tersebut. Video A, Afrisiana Erika Febrianti, Irna Wulandari, Anita Yulianti, Rati Farastika Ramadan dari Universitas Pancabakti Pontianak. Video B, Nurul Ramadanti dari Universitas Pancabakti. C, apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video A dan B? Video A atau video yang pertama, faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dalam terdapat perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur atau subkultur dan kelas sosial pembeli. Masyarakat pada umumnya memiliki 3 tingkatan kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Konsumen pada kelas yang berbeda akan memiliki perilaku pembelian yang berbeda juga. Faktor sosial, perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku konsumen, acuan atau kelompok preferensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor pribadi,
Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap sikap hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Faktor psikologis pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. D. Apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video B? Jelaskan. Yang dijelaskan dari video D tentang suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keputusan semaksimal mungkin atas penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: pendapatan, selera, status sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah penduduk, dan duga masyarakat akan adanya perubahan harga. Macam-macam perilaku konsumen: adanya perilaku rasional, seperti mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapatannya, mengkonsumsi produk yang terjamin kualitasnya, mengkonsumsi produk yang memberikan kegunaan yang optimal atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tingkat tindakan konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan konsumen maka cenderung semakin rasional pilihan yang dibuatnya. Kemudian tingkat kedewasaan: semakin dewasa cenderung semakin bijaksana dalam mengambil keputusan pilihan yang dibuatnya. Yang kelima, apa saja yang Anda dapat pelajari dari video dan Anda dapat dari menonton video A dan B. Kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen tersebut. Manfaat dari video bagi pemasaran adalah dalam memasarkan produk dapat mengetahui faktor dan perilaku konsumen dalam membeli produk maupun jasa yang dipasarkan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.